Halo sedulur kabeh. Mudah-mudahan hari ini panjenengan diberi hati yang adem, pikiran yang jernih, serta rezeki yang cukup untuk menjalani hidup dengan ringan. Semoga apapun yang panjenengan doakan hari ini, pelan-pelan diberi jalan oleh Gusti. Terima kasih wis nyempatin mampir ning channel iki. Ayo duduk santai, kita obrolan pelan-pelan saja, biar masuk dan terasa. Sedulur, panjenengan pernah gak ketemu orang legi yang tiba-tiba diam wajahnya? Padahal panjenengan cuma ngomong sedikit? Atau mungkin, panjenengan pernah salah ucap dan akhirnya malah kena masalah? Kenapa bisa begitu? Apa benar ada beberapa kalimat yang pantang diucapkan di depan pemilik weton legi? Dan apakah benar, ada ucap yang kalau dilontarkan sembarangan, bisa kembali ke diri kita sendiri? Ayo kita bahas pelan-pelan, supaya panjenengan lebih paham watak legi yang halus tapi punya kekuatan batin yang kuat. Sebelum kita mulai lebih jauh, sedulur, dibantu like dulu videonya, share ke teman-teman panjenengan, dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan wejangan seperti ini. Dan tulis di komentar doaku hari ini, lalu sebutkan doa terbaik panjenengan. Jangan lupa asal kota juga ya, biar kita saling mendoakan. Hari ini kita akan membahas 6 kalimat yang pantang diucapkan di depan pemilik weton legi. Kenapa topik ini penting? Karena legi adalah salah satu weton yang punya watak lembut di luar, tapi batinnya peka, energinya halus, dan kalau hatinya sampai tersentuh, baik atau buruk, dampaknya bisa langsung terasa. Orang legi itu bukan tipe yang suka marah. Tapi justru karena hatinya halus, ucapan yang sembarangan bisa melukai lebih dalam dari yang panjenengan kira. Dan leluhur dulu percaya, ucapan yang menyakiti hati orang halus, bisa kembali pada si pengucapnya. Sekarang sedulur, setelah panjenengan paham kenapa weton legi harus dijaga ucapan di depannya, ayo kita masuk ke pembahasan utama. Kita bahas satu persatu kalimat apa saja yang sebaiknya tidak diucapkan, biar panjenengan tidak salah langkah dan tidak kena baliknya. Pelan-pelan saja, kita mulai dari yang pertama. Kalimat 1, kamu itu terlalu sensitif. Sedulur, jika panjenengan berhadapan dengan pemilik weton legi, ada satu hal yang perlu benar-benar dijaga. Jangan pernah meremehkan perasaan mereka. Dan kalimat yang paling sering dianggap remeh namun paling melukai hati mereka adalah, kamu itu terlalu sensitif. Sekilas, kalimat ini terdengar biasa. Tidak kasar, tidak mengandung makian, tidak bernada tinggi. Tapi bagi hati seorang legi yang halus, lembut, dan peka terhadap energi sekitar, ucapan seperti ini ibarat pisau tipis yang tidak terasa saat menancap, tapi perihnya lama dan mendalam. Legi dikenal sebagai weton yang memiliki radar perasaan sangat kuat. Mereka bisa merasakan suasana, menangkap bahasa tubuh, dan membaca emosi orang lain meskipun tidak diucapkan secara langsung. Kadang mereka bisa gelisah hanya karena merasakan perubahan kecil dalam sikap orang di sekelilingnya. Ini bukan kelemahan, justru ini kelebihannya. Karena biasanya, apa yang mereka rasa, benar. Leluhur dulu menyebut orang legi memiliki rasa alus. Kemampuan batin yang membuat mereka cepat menangkap getaran energi. Maka ketika panjenengan mengatakan, kamu itu terlalu sensitif. Sebenarnya panjenengan tidak sedang menenangkan, tetapi sedang menginjak sisi terdalam dari diri mereka. Yang mereka dengar bukan sekadar kalimat itu, melainkan, perasaanmu tidak valid. Apa yang kamu rasakan itu salah. Inilah yang membuat mereka diam. Dan sedulur harus ingat, diamnya orang legi adalah tanda hati tersentuh, bukan tanda mereka sepakat. Banyak orang salah paham, mengira legi mudah baper. Padahal, mereka hanya ingin dipahami. Mereka jarang marah, jarang membentak. Tapi ketika ucapan panjenengan melukai batin mereka, dampaknya bisa panjang. Hubungan bisa menjadi jauh, komunikasi jadi hambar, atau mereka mulai menutup diri secara perlahan. Yang lebih menarik, banyak orang percaya bahwa energi seseorang akan memantul. Ketika panjenengan meremehkan hati legi, tanpa sadar hidup panjenengan ikut mengalami pantulan itu. Contohnya, pertemanan mulai renggang, pekerjaan terasa berat, atau rezeki tiba-tiba seperti menahan. Bukan mistis, tapi ada pepatah Jawa. Sing nyekak rasa wong, uripe bakal kesek. Siapa yang menyakiti perasaan seseorang, hidupnya ikut rasa sempit. Legi tidak pernah membalas lewat amarah. Tapi energi diamnya kadang cukup untuk mengembalikan apapun yang panjenengan lontarkan.
Bukannya mereka dendam, justru mereka tidak ingin bermasalah. Tapi ketika hati yang halus tersentuh, alam seperti bergerak menyeimbangkan semuanya. Jadi sedulur, ketika berhadapan dengan Legi, lebih baik ucapkan hal seperti, "Aku ngerti kamu ngerasain sesuatu, coba cerita pelan-pelan." Atau, "Aku minta maaf kalau nada atau sikapku bikin kamu gak nyaman." Menghargai perasaan Legi bukan hanya menjaga hubungan tetap adem, tapi juga membuat panjenengan terhindar dari energi yang memantul balik. Kalimat 2, "Ah, kamu lebay." Sedulur, kalimat kedua yang tidak boleh diucapkan di depan pemilik weton Legi adalah, "Ah, kamu lebay." Kalimat ini mungkin terdengar sepele, seperti candaan, atau dianggap ringan oleh sebagian orang. Tapi bagi seorang Legi yang hatinya peka dan batinnya halus, ucapan seperti ini bisa terasa sangat menusuk, lebih dalam dari yang panjenengan kira. Orang Legi itu bukan tipe yang bereaksi berlebihan. Justru mereka sering memikirkan sesuatu lebih dalam, karena instingnya sangat kuat. Mereka bisa menangkap tanda-tanda yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka bisa merasakan hal kecil yang pertama kali berubah, dari nada suara, sikap seseorang, atau getaran suasana. Maka ketika panjenengan menimpali perasaan mereka dengan lebay, itu sama saja menertawakan kepekaan bawaan mereka. Dan sedulur, hati Legi itu ibarat kaca tipis yang memantulkan semuanya. Jika panjenengan memberi sinar hangat, mereka memantulkannya menjadi hubungan yang adem. Tapi kalau panjenengan melemparkan ucapan yang meremehkan, seperti lebay, pantulannya bisa kembali ke panjenengan dalam bentuk energi yang tidak enak. Hubungan bisa renggang, komunikasi jadi dingin, atau panjenengan merasa sulit mendekati mereka lagi. Bukan karena mereka pendendam. Justru karena rasa mereka terlalu halus, luka kecil pun bisa terasa lama. Dan luka yang tidak diucapkan, seringkali jadi jarak yang perlahan membesar. Leluhur Jawa dulu sering mengingatkan, "Wong alus ojo diajak sembrana." Orang yang hatinya halus jangan diperlakukan sembarangan. Legi itu tipe yang menyimpan semuanya di dalam. Kalau mereka sedih, mereka diam. Kalau mereka tersinggung, mereka juga diam. Diam itu bukan tanda mereka melupakan, tapi tanda bahwa mereka memproses semuanya di dalam hati. Dan yang paling sering terjadi adalah hubungan jadi tidak sama lagi setelah panjenengan mengucapkan kalimat yang meremehkan perasaannya. Ada banyak kisah tentang Legi yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, tapi memilih bungkam. Mereka hanya mundur pelan-pelan. Dan ketika mereka sudah mundur, hampir tidak ada yang bisa menarik mereka kembali. Kalimat lebay juga membuat mereka merasa tidak dihargai, seolah apa yang mereka rasakan tidak sah. Padahal, seringkali justru feeling mereka benar. Banyak keputusan besar dalam keluarga atau pekerjaan yang sebenarnya bisa dihindari kesalahannya jika orang mau mendengar firasat seorang Legi. Sedulur, kalau panjenengan ingin hubungan tetap selaras, jangan memotong perasaan Legi dengan ucapan meremehkan. Lebih baik katakan, "Aku paham kamu ngerasain sesuatu. Boleh ceritakan supaya aku ngerti." Dengan begitu, Legi merasa dihargai, didengarkan, dan tidak dianggap berlebihan. Ingat, menghargai hati Legi adalah menjaga rezeki dan energi panjenengan sendiri. Kalimat 3, "Udahlah, kamu itu salah." Sedulur, kalimat ketiga yang sebaiknya tidak panjenengan ucapkan di depan pemilik weton Legi adalah, "Udahlah, kamu itu salah." Sekilas terlihat seperti kalimat biasa untuk menyudahi perdebatan, tapi bagi seorang Legi, ucapan ini adalah bentuk pemaksaan yang melukai harga diri dan hati mereka yang lembut. Orang Legi bukan tipe yang senang beradu argumen. Mereka jarang mengangkat suara, jarang memaksakan pendapat, dan lebih sering mengalah demi menjaga ketenangan suasana. Namun, bukan berarti mereka tidak punya pendirian. Justru Legi punya cara sendiri dalam memahami sesuatu. Mereka menganalisa perasaan, situasi, dan tanda-tanda kecil yang tidak dilihat orang lain. Ketika panjenengan menyudahi pembicaraan dengan mengatakan, "Kamu itu salah," tanpa memberi ruang bagi mereka untuk menjelaskan, itu terasa seperti menutup pintu di depan wajah mereka. Hati Legi bisa langsung tertutup seketika. Bagi mereka, yang menyakitkan bukan hanya isi kalimatnya, tetapi cara kalimat itu mengabaikan pemikiran dan perasaannya. Sedulur, hati orang Legi jika sudah tertutup, efeknya panjang. Mereka bukan tipe yang langsung marah, tapi mereka akan mundur perlahan.
Tidak menegur bukan karena membenci, tapi karena tidak ingin terluka lagi. Ada banyak hubungan, baik pertemanan, keluarga, maupun percintaan, yang rusak bukan karena masalah besar, melainkan karena satu kali ucapan yang memaksa seperti ini. Leluhur Jawa punya pepatah, sing menang ojo ngasorke. Yang menang jangan merendahkan. Bagi Legi, bukan soal benar atau salahnya sebuah persoalan, tapi cara panjenengan memperlakukan perasaannya di tengah persoalan itu. Mereka ingin didengar, diberi ruang, dan dihargai pendapatnya. Jika panjenengan menganggap pendapat mereka salah tanpa mau mendengarkan, mereka merasa hubungan itu tidak lagi seimbang. Ketika hati Legi merasa terpojok oleh kalimat seperti ini, energi mereka ikut berubah. Mereka bisa kehilangan rasa percaya, kehilangan kenyamanan, dan hubungan tiba-tiba jadi berbeda. Lama-lama, mereka memilih untuk menjauh, bukan karena tidak suka, tapi karena tidak ingin mengulang rasa sakit yang sama. Padahal sedulur, seringkali, apa yang dilihat oleh Legi justru mengandung kebenaran dari sudut yang tidak panjenengan sadari. Mereka melihat dari sisi rasa, bukan sekadar logika. Dan kadang, apa yang terasa, itu lebih jujur dibanding apa yang tampak. Daripada memaksa mereka salah, lebih baik ucapkan, "Aku ngerti kamu punya pandangan sendiri. Coba jelaskan supaya aku paham." Atau, "Mungkin kita beda sudut pandang. Ayo cari jalan tengahnya." Menghadapi Legi perlu kelembutan. Jika panjenengan mengalah sedikit dalam ucapan, mereka biasanya membalas dengan ketulusan yang lebih besar. Ingat sedulur, hati Legi lembut, tapi bukan lemah. Dan ucapan yang memaksakan kehendak hanya membuat energi hubungan kehilangan keseimbangannya. Kalimat 4, "Kamu kok lambat sih?" Sedulur, kalimat keempat yang harus betul-betul panjenengan hindari ketika berbicara dengan pemilik weton Legi adalah, "Kamu kok lambat sih?" Mungkin bagi sebagian orang, ini hanya bentuk spontanitas. Tapi bagi seorang Legi, kalimat ini sangat menusuk, karena menyentuh salah satu sisi mereka yang paling sensitif, ritme hidup. Orang berweton Legi memang tidak suka terburu-buru. Mereka punya tempo yang lebih tenang dibanding weton lain. Tapi bukan berarti mereka malas atau tidak cekatan. Justru, mereka ini tipe orang yang teliti, hati-hati, dan tidak ingin membuat kesalahan. Ketika panjenengan bilang, lambat, mereka merasakannya sebagai tuduhan bahwa usaha mereka tidak cukup. Padahal kadang justru merekalah yang menjaga kualitas suatu pekerjaan. Legi itu ibarat penata benang, mereka memastikan semuanya rapi sebelum dilangkah. Dan proses merapikan itu butuh waktu. Maka ketika seseorang meremehkan dengan ucapan, lambat, mereka tidak hanya merasa disalahpahami, tetapi juga merasa diremehkan. Leluhur mengatakan, "SIK cepet durung mesti benar, sing alon durung mesti salah." Yang cepat belum tentu benar, yang pelan belum tentu salah. Kalimat meremehkan seperti ini bisa membuat hati Legi langsung tertutup. Mereka akan merasa tidak dihargai, dan hubungan bisa berubah tanpa panjenengan sadari. Yang sebelumnya hangat bisa menjadi dingin, yang sebelumnya lancar bisa terasa kaku. Lebih jauh lagi, ketika Legi merasa tersinggung secara halus, energi itu sering kembali kepada orang yang melontarkan ucapan tersebut. Bagaimana bentuknya? Kadang berupa pekerjaan yang tiba-tiba terasa berat, kadang berupa kesalahpahaman, kadang berupa rezeki yang tersendat kecil-kecilan. Bukan karena Legi membalas, tapi karena ucapan merendahkan hati yang halus sering membawa pantulan alam yang tidak disadari. Sedulur mungkin pernah melihat situasi seperti ini. Ada seseorang yang sering menyuruh-nyuruh pegawai Legi dengan nada meremehkan. Akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaan yang dia pimpin berantakan. Atau ada teman yang sering bilang orang Legi lambat, tetapi justru dia sendiri yang keteteran. Semua seperti kembali lagi. Mengapa demikian? Karena Legi itu tidak terbiasa membalas dendam, tapi energi batin mereka halus dan kuat. Jika mereka disakiti, semesta seperti menimbang ulang keseimbangan, dan pantulannya bisa dirasakan oleh siapapun yang meremehkan mereka. Daripada berkata, lambat, lebih baik panjenengan memberi motivasi lembut seperti, pelan-pelan ya, tapi kalau butuh bantuan tinggal bilang. Atau, ojo kesusu, tapi coba kita percepat sedikit bareng-bareng. Kalimat seperti itu membuat Legi merasa dihargai, diterima,
dan tetap nyaman berinteraksi. Karena pada dasarnya, ketika mereka merasa didukung, energi mereka akan berubah menjadi kekuatan besar yang menguntungkan siapapun di sekitarnya. Ingat sedulur, legi bukan lambat. Mereka hanya ingin memastikan semuanya benar sebelum melangkah. Dan jika panjenengan menghargai ritme itu, mereka akan menjadi salah satu orang paling setia dan paling dapat diandalkan dalam hidup panjenengan. Kalimat 5, ngapain sih kamu mikir sejauh itu? Sedulur, kalimat kelima yang sebaiknya tidak panjenengan ucapkan kepada pemilik weton legi adalah, ngapain sih kamu mikir sejauh itu? Kalimat ini sekilas biasa saja. Tapi bagi seorang legi yang batinnya tajam dan penuh intuisi, ucapan ini bisa terasa meremehkan kemampuan mereka melihat sesuatu lebih jauh dari apa yang terlihat di depan mata. Pemilik weton legi memang punya ciri khas. Mereka tidak hanya melihat, tapi merasakan. Mereka menilai sesuatu berdasarkan tanda-tanda kecil, perubahan suasana, atau hal-hal yang sering dilewatkan orang lain. Itulah mengapa cara berpikir mereka sering lebih panjang, lebih dalam, dan lebih matang. Mereka memikirkan risiko, kemungkinan buruk, dampak jangka panjang, bahkan hal-hal yang belum terjadi tapi potensi kejadiannya sudah mereka rasakan. Dan yang menarik, kebanyakan intuisi legi biasanya benar. Ketika panjenengan berkata, kamu mikir jauh banget sih, itu terasa seakan panjenengan menertawakan kecerdasan batin mereka. Padahal, kemampuan melihat jauh ke depan adalah salah satu anugerah terbesar dari weton legi. Leluhur Jawa punya pepatah, wong sing awas panggraita bakal slamet sadurunge kedadean. Orang yang peka firasatnya akan selamat sebelum kejadian. Dan sedulur, legi adalah salah satu weton yang paling cocok dengan pepatah itu. Ada banyak cerita kecil dalam kehidupan sehari-hari. Legi yang memperingati keluarganya agar tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan ternyata keputusan itu memang membawa masalah. Legi yang menahan temannya untuk tidak pergi ke suatu tempat, dan ternyata ada hal buruk yang terjadi di sana. Legi yang mengingatkan pasangannya soal pengeluaran tertentu, dan benar saja, ada kebutuhan mendadak yang muncul kemudian. Tapi sayangnya, ketika mereka menyampaikan kekhawatiran atau pendapatnya yang panjang, banyak orang justru menanggapi dengan ucapan meremehkan seperti, kamu mikir jauh banget, santai ajalah. Ucapan seperti ini membuat hati Legi sedih. Bukan karena mereka ingin dianggap pintar, tetapi karena mereka merasa tidak didengarkan, tidak dihargai. Padahal mereka bersuara karena peduli, bukan ingin terlihat benar. Jika ucapan itu terus diulang, Legi bisa berubah menjadi pribadi yang pendiam, tidak mau memberi saran lagi, dan memilih menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak ingin dianggap berlebihan. Padahal sedulur, kehilangan saran dari seorang Legi itu rugi besar. Sebab sekali Legi diam, panjenengan kehilangan salah satu penjaga kehidupan yang paling halus. Daripada berkata, ngapain mikir sejauh itu, lebih baik ucapkan, aku ngerti maksudmu. Ayo kita pertimbangkan bareng-bareng. Atau, wah iya, kamu lihat dari sisi itu ya, menarik juga. Kalimat seperti itu tidak hanya membuat hati Legi hangat, tapi juga membuka pintu energi baik dalam hubungan. Karena ketika Legi merasa dihargai, mereka akan menjadi orang yang paling loyal, paling perhatian, dan paling bisa menjaga panjenengan dalam diam. Ingat sedulur, orang Legi memikirkan jauh ke depan bukan karena takut, tapi karena mereka ingin semua orang selamat. Kalimat 6, baperan banget sih, cuma bercanda ini. Sedulur, kalimat ke-6 ini adalah yang paling sering diucapkan orang tanpa dipikir, dan juga yang paling sering membuat hubungan retak tanpa disadari. Baperan banget sih, cuma bercanda ini. Untuk panjenengan yang tidak memiliki kepekaan tinggi, mungkin bercandaan seperti itu terdengar biasa. Tapi bagi pemilik weton Legi, yang hatinya lembut, pikirannya halus, dan batinnya peka, candaan yang menyentuh sisi pribadi adalah sesuatu yang sangat menusuk. Dan ketika panjenengan menambahinya dengan kalimat, baperan banget, itu seperti menggarami luka yang baru saja tercipta. Sedulur, Legi itu tipe orang yang bisa menerima candaan, asal tidak merendahkan harga diri, tidak menyentuh kelemahan, dan tidak melibatkan hal-hal yang mereka jaga dalam diam. Mereka paham humor, paham keakraban. Tapi candaan yang menyinggung, dibalut dengan dalih, guyon, bagi mereka bukan tanda keakraban, melainkan tanda ketidaktulusan. Kalimat,
baperan banget, memberikan pesan bahwa perasaan mereka tidak penting. Bahwa luka mereka cuma dianggap reaksi berlebihan. Padahal sedikit saja hati Legi tersentuh oleh kata-kata yang tidak pada tempatnya. Bekasnya bisa tinggal sangat lama. Mereka tidak marah. Mereka hanya diam, dan diamnya itu bukan tanda memaafkan, tetapi tanda bahwa batin mereka sedang menarik diri. Ada pepatah Jawa. Luka ing kulit katon, luka ing ati ora katon nanging awet. Luka di kulit terlihat, luka di hati tidak terlihat tetapi bertahan lama. Begitulah hati Legi. Meski tidak tampak, lukanya menempel lama. Dan jika seseorang menertawakan luka itu dengan alasan bercanda, hubungan bisa berubah arah. Yang awalnya dekat menjadi jauh, yang awalnya cair berubah menjadi dingin. Sedulur mungkin pernah melihat seseorang yang suka bercanda berlebihan kepada Legi. Awalnya Legi hanya tersenyum kecut, lalu mulai menghindar, lalu tiba-tiba tidak sedekat dulu. Semua terjadi tanpa drama, tanpa pertengkaran. Karena Legi bukan tipe yang suka ribut. Mereka memilih pergi daripada harus menghadapinya. Yang sering terlupa adalah bahwa Legi memiliki energi pantulan yang kuat. Mereka tidak membalas dengan marah, tapi ketika perasaan mereka diabaikan, seringkali keberuntungan orang yang meremehkan mereka menjadi goyah. Pekerjaan tidak tenang, hubungan dengan orang lain ikut bermasalah, atau keseharian dipenuhi energi tidak enak. Bukan karena mereka mengutuk, bukan karena mereka melakukan apa-apa. Tapi karena energi batin orang yang disakiti bisa memantul seperti air yang dilempar batu, riaknya kembali ke arah pelakunya. Daripada berkata, baperan banget, lebih baik panjenengan bilang, maaf ya kalau bercandaanku kelewatan. Atau, aku nggak bermaksud nyakitin, ayo ngobrol baik-baik. Tidak perlu dramatis, cukup dengan kejujuran kecil. Karena sedulur, hati Legi itu gampang terluka, tapi juga mudah luluh jika diperlakukan dengan hormat. Di balik kelembutannya, Legi menyimpan loyalitas luar biasa. Mereka akan menjaga siapa saja yang menjaga hati mereka. Nah sedulur, itu tadi 6 kalimat yang sebaiknya panjenengan jaga ketika berhadapan dengan pemilik weton Legi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar hubungan tetap adem, dan energi tetap selaras. Sekarang mari kita rangkum wejangan hari ini. Intinya 1. Orang berweton Legi adalah pemilik hati halus dan intuisi tajam. Mereka mudah merasakan ketulusan, tapi juga mudah merasakan luka batin. Kalimat-kalimat yang panjenengan anggap biasa, bisa jadi sangat menusuk bagi mereka. Leluhur bilang, tangan bisa menghalang, tapi lathi, ucapan, tidak bisa ditarik kembali. Jika panjenengan ingin hubungan harmonis, ingin rezeki lancar, ingin hidup adem, jaga ucapan. Karena kadang, yang membuat hidup kita berat bukan nasib, tapi ucapan kita sendiri. Jagalah hati orang lain, agar hidup kita ikut dijaga semesta. Sedulur, matur nuwun sampun melungaji rasa bareng-bareng malam ini. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, tulis doa panjenengan di komentar, dan sebutkan dari kota mana panjenengan menonton. Mugi panjenengan sedoyo tansah diberikan ketenangan, rezeki berkah, dan dijauhkan dari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain tanpa disadari. Saya doakan, apapun yang panjenengan perjuangkan hari ini, semoga pelan-pelan diwujudkan dengan cara yang paling indah. Sampai jumpa di video berikutnya, sedulur. Tetap eling, tetap waspada, lan tansah nyawiji karo kebaikan.